badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi farhamna jami'a ya Allah min jami'is salihati ya Allah rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi farhamna jami'a ya Allah min jami'is salihati ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah ya Qadim judlana bi'ilmi tawassalna bil mughnim bi syai'in Abdul Karim la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah ya Waqi judlana birrizqi tawassalna bil muntaqi bi syai'in marzuqi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah
Allah ya Quddus najjina min burus tawassalna bi muhin nufus bi syai'in mahrus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah ya Anis sahilna fit tadris tawassalna fil muddaris bi syai'in bah Ahmad Idris la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan hadratul ulama wal fuqaha wa na'usu bi dzikri al-mukarram Bapak Ustadz Marzuki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada beliau, dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan agar bisa terus memperjuangkan keagamaan di Desa Sawah Baru Purja. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan berkah ilmu dari beliau, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi santri-santriwati yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja pertemuan pada malam hari ini kita meneruskan pembahasan yang kemarin. Udah disiapkan bukunya? Udah siap? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Gus siapnya ditulis. Ada 3 poin yang telah dijelaskan oleh Syekh Zarnuzi. Ada 3 poin yang telah dijelaskan oleh Syekh Zarnuzi dalam kitab Taklim. Yang pertama, fayan bagi mongko sayujo li talibil ilmi kedhe wong kang nubrih ilmu apa ayat buta yen to netepi sapa talibil ilmi wa yasbiru lan sayento sabar sapa talibil ilmi ala ustadin ing atase ustad, ing atase siji ustad, wala kitabin ing atase siji kitab, hatta la yatrukahu sehingga ora ninggal sapa talibil ilmi ing ustad wal kitab abetal halekan ino. Nah, nasihat yang pertama atau poin yang pertama yang telah dijelaskan oleh Syekh Zarnuzi, yang pertama, sebaiknya bagi pencari ilmu atau santri
sebaiknya bagi pencari ilmu atau santri agar selalu menjaga keistiqomahan, agar selalu menjaga keistiqomahan, agar selalu menjaga keistiqomahan dan bersabar terhadap satu guru, satu kitab, nah tadi ulangi. Sebaiknya bagi pencari ilmu atau santri agar selalu menjaga keistiqomahan dan bersabar terhadap satu guru, satu kitab. Geus nya, geus satu guru ataupun satu kitab. Sampai dirinya tidak meninggalkan, masih lanjut. Sampai dirinya tidak meninggalkan terhadap satu guru ataupun satu kitab. Sampai dirinya tidak meninggalkan satu guru ataupun satu kitab. Coba dibaca di non. Nasihat yang pertama dari Kiai Musonef adalah sebaiknya bagi pencari ilmu atau santri agar selalu menjaga keistiqomahan dan bersabar terhadap satu guru atau satu kitab sampai dirinya tidak meninggalkan terhadap satu guru atau satu kitab. Nah, maksudnya naon? Jadi kita sebagai santri agar terus menjaga suatu keistiqomahan dan kesabaran kita, agar kita itu memfokuskan diri kepada satu guru ataupun satu kitab. Makanya amun belajar ulah sampai gonta-ganti guru difokuskan biji saya. Orang belajar ke Bapak Juki geus belajar ka Bapak Juki di biangkeun heula ilmuna karek pindah. Wah mau biak-biak ilmu Bapak Juki mah nya. Jadi di biangkeun heula ilmuna Bapak Juki geus dikuras kabeh. Amun geus dikuras kabeh karek mencari guru lagi enggak apa-apa. Tapi yang penting kita itu terus mengistiqomahkan diri kita, menjaga kesabaran kita agar kita itu bisa memfokuskan diri kita terhadap satu guru ataupun satu kitab. Kurang belajar kitab taklim yang dipelajari kitab taklim. Jangan sampai mempelajari kitab yang lainnya sampai meninggalkan kitab taklim. Jadi tetap harus sama-sama dipelajari. Satu kitab difokus heula arek ke kitab sejena. Kitunya geus paham? Geus paham can? Jadi poin yang pertama nasihat daripada Kiai Musonef Syekh Zarnuzi. Sebaiknya bagi pencari ilmu atau santri agar selalu menjaga keistiqomahan dan bersabar terhadap satu guru atau satu kitab sampai dirinya tidak meninggalkan terhadap satu guru atau satu kitab. Geus paham ya? Nah, anu kedua, poin yang kedua, santri harus bersabar atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Santri harus berusaha sabar. Santri harus berusaha sabar atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Anu kedua naon? Santri harus berusaha bersabar atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Jadi amun semisal diri orang hayang sukses, ketika diberikan cobaan oleh Allah, rintangan yang sangat besar, maka sebaiknya bagi kita sabar dan terus beristiqomah belajar mengaji meskipun cobaan itu
sangat besar sekali. Jadi harus tetap belajar, udah jangan sampai memikirkan cobaan. Insya Allah kalau semisal orang itu diberikan cobaan, berarti orang itu lagi diangkat derajatnya. Jadi jangan sampai takut kalau mengaji, cobaan lagi ulah sampai diladenan geus dihiraukeun weh teu kurang naon eta mah cobaan ti Gusti Allah, berarti urang teh keur diangkat derajatna kana Gusti Allah. Geus. Nah, geus nya poin yang kedua naon? Bersabar atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Nah, eta anu kedua. Geus nya anu kedua. Nah, yang ketiga sebaiknya guys, santri harus pintar dalam memilih teman. Sebaiknya dalam memilih teman yang bisa memberikan semangat dirinya, yang bisa membuat semangat dirinya, guys, belajar dalam menuntut ilmu agama. Nah tadi anu kedua, anu ketilu. Sebaiknya santri harus pintar dalam memilih teman yang ilmu agama. Santri, guys, tadi titiknya. Santri harus memilih teman yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Santri harus memilih teman yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Santri harus mencari teman yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Koma. Nah tadi santri harus memilih teman yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, koma, wirai, koma, buka kurung, wirai, koma, buka kurung, terhindar dari hal-hal yang haram, buka kurung tadinya, buka kurung, terhindar dari hal-hal yang haram ataupun syubhat. Terhindar dari hal-hal yang haram ataupun syubhat, tutup kurung. Koma, guys ya. Kita koma, tutup kurung, koma. Kemudian seseorang yang memiliki karakter yang lurus. Seseorang yang memiliki karakter yang lurus. Seorang yang memiliki karakter yang lurus atau baik. Terus kan? Nah tadi diulangi coba. sebaiknya santri seorang yang memiliki Tiawal fayan bagi ayah tarul majda. sebaiknya santri harus pintar dalam memilih teman yang bisa memberikan semangat dirinya dalam menuntut ilmu agama. Santri harus memilih teman yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, berarti tidak dari
pemahaman yang bagus. Tadi komanya. Dan pemahaman yang bagus. Dan pemahaman yang bagus. Guys, dan pemahaman yang bagus. Jadi intinya 3 nasihat atau 3 poin yang telah dijelaskan oleh Kiai Musonef Syekh Zarnuzi memberikan motivasi kepada kita bahwa kita itu sebaiknya terus beristiqomah, bersabar terhadap satu ustadz ataupun satu kitab. Jadi difokuskan dulu kita belajar ke guru A, terus jangan pindah. Kita belajar satu kitab, kalau misal emang kita sudah bisa paham terhadap satu kitab tadi, baru kita pindah ke kitab yang lain, kemudian setelah paham lagi pindah ke kitab yang lainnya. Kita paham ya? Yang kedua, harus bersabar atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Berarti aman semisal santri diberi cobaan karena Gusti Allah secara tidak langsung, santri itu derajatnya lagi diangkat oleh Gusti Allah. Yang ketiga, sebaiknya bagi santri agar pintar memilih teman yang bersungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu. Kemudian wirai, teman yang wirai itu teman yang terhindar dari hal-hal yang haram ataupun hal-hal yang syubhat yang masih samar. Syubhat itu masih samar. Nah, jadi amun semisal berteman dengan orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan oleh Kiai Musonef. Jelemana pintar, jelemana wirai, terjaga atau terhindar dari hal-hal yang haram ataupun syubhat. Kemudian orang tersebut memiliki karakter yang lurus ataupun baik. Yang selanjutnya orang tersebut memiliki pemahaman yang baik ataupun bagus. Nah, berarti harus memenuhi kriteria tersebut. Nah, guys. Tadi geus koma eta masih lanjut eta teh. Geus nya, koma tadi. Dan masih lanjut. Masih. Dan tadi masih koma, masih lanjut. Geus nya, siap nya. Dan menghindarlah dari teman yang memiliki sifat pemalas. Dan menghindarlah dari teman yang memiliki sifat pemalas. Aya nu malesana ya? Saha? Teh Dini. Dan menghindarlah dari teman yang memiliki sifat pemalas. Jadi kita itu harus pintar-pintar memilih teman, karena teman itu yang bisa membangkitkan diri kita agar bisa terus beristiqomah, bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, kudu hati-hati. Jadi ibarat kata mah, amun semisal orang berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, bakalnya ketularan wangi. Kalau semisal kita berteman dengan orang yang pintar, maka kita akan ketularan pintarnya, meskipun tidak sama dalam hal kepintarannya, tapi sedikit ada tetesan kepintaran dari teman kita yang pintar. Bukan berarti kita itu nggak boleh berteman dengan orang yang tidak pintar. Tetap orang yang tidak memiliki kepintaran tetap kita rangkul, kita ajak, dan kita ajak belajar bareng agar mereka itu bisa memiliki pemahaman seperti halnya pemahaman kita. Jadi jangan sampai berpaling. Ya, ulah sampai berpaling. Ayo berpaling. Ayo tuh. Nah, jadi ulah sampai berpaling meskipun teman kita itu nggak paham, kita kasih pemahaman, gitu ya. Nah, guys, coba diulangi, dibaca di awal. Ada 3 poin nasihat dari Kiai Musonef Syekh Zarnuzi, kitab taklim. Yang pertama, naon tadi? Dua.
Gitunya. Jadi intinya poin yang ketiga, kita itu harus pintar dalam mencari teman, harus pintar-pintar milih teman, karena teman itu yang bisa mempengaruhi diri kita. Kalau temannya pemalas, maka kita akan tertarik pemalas. Kalau misal teman kita juga pemalas, maka kita akan tertarik juga pemalas. Gitunya. Jadi intinya, kalau misal teman kita ada yang malas dalam mencari ilmu, maka kita terus memberikan motivasi kepada teman kita agar teman kita itu tidak malas dalam mencari ilmu. Gitunya. Terus etang geus titiknya di bawahnya tulis dihadap di ada sebagian ulama berkata, yes, sebuah cita-cita yang tinggi pasti bersamaan dengan cobaan. Sebuah cita-cita yang tinggi pasti bersamaan dengan cobaan. Berarti 3 poin yang telah dijelaskan tadi. Poin yang kedua, harus sabar ketika diberikan cobaan oleh Allah. Karena apa? Setiap orang yang memiliki cita-cita yang tinggi pasti tidak akan terlepas dari yang namanya cobaan. Berarti secara tidak langsung ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, lagi menguji, mengetes tajribah kesabaran kita, sebatas mana kita bersabar ketika diberikan cobaan oleh Allah. Kalau semisal kita bersabar, berarti kita itu lulus ujian dari Gusti Allah. Guysnya. Terus hadap tadi ada salah satu makalah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada salah satu makalah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada salah satu makalah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apal teu anu nadom alala tanalul ilma illa bisitatin kaan bayanin. Terus babul wa irsyadi ustadin ada 6 perkara atau ada 6 hal yang tadi naon awalnya ada salah satu makalah dari Sayyidina Ali yang berbunyi alala tanalul ilma ila akhir. Dalam syair tersebut menjelaskan, dalam syair tersebut menjelaskan ingatlah seseorang tidak akan bisa meraih ilmu Seseorang tidak akan meraih ilmu kecuali memenuhi 6 syarat. Yang pertama, Zukain teh naon artina? Yang pertama, zukain itu enaknya mempunyai pemikiran yang normal.
Dukain teh artina amun misal keumana cerdas gitunya, tapi yang dimaksud dalam dukain di sini adalah mempunyai atau memiliki pemikiran yang normal. Zukain mempunyai atau memiliki pemikiran yang normal. Terus yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Wahir sinteh artina menjaga diri dari hal-hal yang haram. Menjaga diri dari hal-hal yang haram. Yang ketiga, tibarin, bersabar. Yang ketiga, bersabar dalam hal apapun, baik dalam hal cobaan ataupun dalam mencari ilmu. Anu ketilu bersabar. Yang keempat, dan memiliki bekal. Yang keempat, memiliki bekal. Yang kelima, wa irsyadi ustadin, ngeunah nama ada seorang guru. Ada seorang guru. Yang kelima, ada seorang guru yang memberikan petunjuk. Ada seorang guru yang memberikan petunjuk. Yang keenam, butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu yang sangat lama. Yang keenam, butuh waktu yang sangat lama. Yang pertama naon? Maqalah tina Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dalam kitab Ta'lim dijelaskan. Yang pertama naon? Mempunyai pikiran yang normal. Yang kedua, Menjaga diri dari hal-hal yang haram. yang ketiga, bersabar dalam hal apapun. Bersabar dalam hal apapun. Contoh, ketika diberi cobaan ataupun ketika pas perjalanan menuntut ilmu, diberi cobaan karena Gusti Allahnya kudu sabar. Ketika pas mencari ilmu butuh waktu yang sangat lama, juga harus sabar. Pahamnya maksudnya? Terus selanjutnya anu kaopat naon? Memiliki bekal. Yang kelima, yang keenam, butuh waktu yang sangat lama. coba dinyanyikan weh dua nado weh, coba. Alatanalul ilma illa bisittatin sahun bikaan majmu'i habib bayani dukain wa irsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Berarti amal semisal seorang yang mencari ilmu tidak akan bisa meraih ilmu yang ia harapkan kecuali harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, harus memiliki pemikiran atau akal yang normal. Ayeuna kitu, kieu jelema gelo cenah belajar asmol. Aya nu kitu aya. Jelema gelo moal bakal asup diajaran naon wae ge. Dan geus gelo teu normal pikiranna. Makana anu dimaksud duka ini tuh bukan yang dimaksud, kalau misal umumnya kan maknanya cerdas, tapi yang dimaksud duka ini di sini memiliki pemikiran yang normal atau tidak gila. Boga akal normal, amun misal jelema gelo mah boro-boro arek belajar ge. Da asup-asup mau bakal asup. Nah, anu kedua, menjaga dari hal-hal yang haram. Ingat, ketika kita itu
mencari ilmu jangan sampai melakukan hal-hal yang haram. Karena apa? Bisa mempengaruhi kepada diri kita. Salah satunya ilmunya bisa tidak manfaat dan tidak ada berkahnya. Karena apa? Karena dia itu berani melakukan suatu hal yang haram padahal sudah tahu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal iku jelas, sing haram juga jelas, tapi dia tetap melakukannya. Berarti secara tidak langsung dia itu rela kalau semisal dirinya ilmunya tidak bermanfaat dan berkah. Nah gitu, hati-hati ya. Amal semisalnya yang ilmu kudu menjaga diri kita agar kita itu tidak terjerumus ke jalan yang salah sampai melakukan suatu hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Terus anuka opat kudu aya bekal. Nah, mondok naon ge butuh bekal. Jeung dahar, jeung naon deui? Jeung ngopi aya, ada ngopi gitu nya. Nah, pokok jeung kebutuhan-kebutuhan lah. Itu juga perlu harus adanya bekal. Terus anu kalimana harus adanya ustad atau guru yang memberikan petunjuk ilmu kepada diri kita. Kalau misal kita belajar tanpa guru itu bahaya, bisa dhalun mudhillun, sesat menyesatkan. Jadi jangan sampai belajar ilmu itu tanpa adanya seorang guru. Jadi harus adanya syarat keilmuan, nyambung. Misal dia ke Bapak Juki Kalirboyo nyambung ke Bayai Mahrus, Bayai Marzuki, Bayai Abdul Karim, Bayai Kholil, Bangkalan dan seterusnya. Tah syarat keilmuan aja jelas. Ente belajar karena jelma anu teu boga syarat keilmuan. Karena apa? Kalau misal kita belajar tanpa adanya seorang guru, berarti kita itu terjerumus ke dalam kesesatan. Ya, gitunya. Ulah sampai wani-wani mempelajari hal apapun tanpa adanya seorang guru. Gitunya. Salah satunya adalah ilmu agama. Belajar ilmu hadis, ilmu tafsir, tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Baghawi dan yang lainnya. Itu juga perlu yang namanya guru yang memberikan didikan kepada kita ataupun bimbingannya sehingga diri kita itu tidak berjalan menuju suatu jalan yang salah karena sudah ada guru yang memberikan petunjuk sehingga diri kita itu terus dijaga oleh seorang guru. Terus anu terakhir anu kagenap harus memiliki harus sabar dalam menempuh suatu jalan mencari ilmu dengan jarak yang sangat lama. Jadi butuh waktu lama neangan ilmu mah. Itu mungkin sekedeng kudu lila 9 tahun, 10 tahun kudu wani, kudu reposo, kudu siap. Anu kemarin naon? Kata-kata kemarin kalam tarung ilman wataturkan taat. Janganlah mengharapkan ilmu kalau tidak mau bersusah payah. Maka neangan ilmu kudu ayana usaha, berusaha dalam keadaan apapun. Diberikan cobaan seperti apapun, kita itu harus sabar dan terus berusaha dalam mencari ilmu. Nah, itunya. Hok diulangan deh. Anu pertama naon? Poin yang pertama. Poin yang pertama naon? Mempunyai atau memiliki pikiran yang normal. Menjaga diri dari hal-hal. Dari awal. Coba di awal. Ada sifat sampai dirinya tidak meninggalkan guru ataupun satu kitab. Jadi fokuskeun heula kana guru, satu guru kemudian satu kitab. Dibeangkeun heula ilmuna dipahami. Heula baru kita itu baru pindah kitab yang lainnya. Paham ya? Terus yang kedua harus sabar dalam menerima cobaan. Ketika diberikan cobaan oleh Allah harus sabar. Anu ketilu harus pintar-pintar dalam mencari teman, karena teman itu yang bisa mempengaruhi diri kita. Kalau teman kita itu semangat, kita juga akan semangat. Kalau teman kita malas, maka diri kita juga akan malas. Maka disinilah Kiai Musoneb Syekh Zarnuzi memberikan motivasi kepada diri kita
agar diri kita itu pintar dalam memilih teman, sehingga diri kita itu terus bersemangat dalam menjalani hari-hari untuk mencari ilmu. Tah kudu dicekel tanya ayat dulu. Terus pesena Sayyidina Ali, makalah daun Sayyidina Ali kudu memenuhi 6 hal, 6 syarat atau 6 hal. Jadi amun semisal jelma anu neangan ilmu tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh Sayyidina Ali, maka konsekuensinya apa? Amun semisal teu sabar nya malah boyong mondokna. Apal boyong? Balik. Amun teu sabar mah balik, makana kudu memenuhi syarat-syarat ini. Amun semisal mondokna kedeung nya boal bakal meunang ilmu loba. Terus loba, jadi konsekuensinya ayalah masing-masing pasti aya. Geus paham nya? Nah, geus ayeuna selanjutna. Hah? Jam berapa ya? Jam berapa? 8:30. Lewat 4 nya geus. Tulis di soalnya kesukaan terakhir. Insyaallah kesukaan terakhirnya. Kesukaan terakhir. Geus 7 poinnya. Yang kesukaan terakhir. Ya. Geus titiknya tadi, terus buka lembaran baru. Buka lembaran baru. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Pasal yang menjelaskan tentang memuliakan ilmu atau mengagungkan ilmu dan pemilik ilmu. Langsung we. Tulisan langsung. Iklam weruh sapa sira bi anna talibal ilmi kelawan temen mesti wong kang ngupri ilmu iku layanalu ora perkoleh sapa talibal ilmi al ilma ilmu walayan tafi'ulan ora bisa ngalat manfaat sapa bihi talibal ilmi illa bi ta'dhimil ilmi angin kelawan ngagungake ilmu wa ahli lan ahline ilmu wa ta'dhimil ustadi lan ngagungake ustad. Nah, catatnya ketahuilah sungguhnya seorang yang mencari ilmu, tidak akan bisa meraih ilmu dan tidak akan bisa mengambil kemanfaatannya ilmu dan tidak bisa mengambil kemanfaatannya ilmu kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, memuliakan ilmu. Yang pertama, bita'dhimil ilmi. Tadi nak ulangi, ketahuilah sungguhnya seorang yang mencari ilmu tidak akan bisa meraih ilmu dan tidak bisa mengambil suatu kemanfaatan ilmu dan tidak bisa mengambil sesuatu kemanfaatan ilmu kecuali yang pertama, kecuali memuliakan ilmu. Yang pertama, kecuali memuliakan ilmu. Yang kedua, memuliakan pemilik ilmu. Yang ketiga, memuliakan seorang guru. Diulangi, naon? Ilmu
kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi para santri tidak akan bisa meraih ilmu dan tidak akan bisa mengambil suatu kemanfaatan ilmu kecuali harus memuliakan ilmu. Jadi muliakan ilmu dulu. Contohnya ya, kitab diberet sama aya sorban, termasuk memuliakan ilmu. Tah ieu kan sorban, ieu kitab di luhur, ieu termasuk memuliakan ilmu. Yang kedua, memuliakan pemilik ilmu. Jadi yang dimaksud dua ahli, siapapun orang yang punya ilmu maka berhak kita hormati, berhak kita muliakan. Yang ketiga, harus memuliakan seorang guru. Nah, kita harus hormat kepada guru serta memuliakan seorang guru. Nah, amun semisal budak santri tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, maka tidak akan bisa meraih yang namanya ilmu dan tidak akan bisa mengambil suatu kemanfaatan ilmu. Nah, itu kudu hati-hati makanannya. Nah, terus selanjutnya, sebagian memuliakan ilmu, yang pertama, wa min ta'dhimil ilmi lan iku setengah saking ngegungake ilmu, ta'dhimul muallimi utawi ngegungake wong kang anduweni ilmu atau wong kang mulang ilmu. Sebagian memuliakan ilmu, yang pertama memuliakan seorang guru. Terus yang kedua, memuliakan keturunan guru dan seorang yang memiliki keterkaitan terhadap guru dan seorang yang memiliki keterkaitan seorang guru. Nah, tadi termasuk memuliakan ilmu, yang pertama memuliakan seorang guru. Terus anu kedua, keterkaitan terhadap seorang keterkaitan terhadap seorang guru. Nah, ini termasuk ta'dhimul ilmi, memuliakan ilmu. Nah, jadi amun misal orang teh yang memuliakan ilmu, berarti orang kudu muliakan seorang guru sekaligus anak turunnya juga harus kita muliakan, ataupun orang-orang yang memiliki nisbat nasab atau keterkaitan antara guru dan orang tersebut dalam hal nasab, itu juga harus kita hormati. Guru punya anak, kita harus menghormati guru sekaligus menghormati anaknya. Nah, gitunya. Nah, bisa paham? Terus lanjut. Yo, kesukaan terakhir soalnya ya doh. Kemarin mah nyantai ya, ini ngebut bangetnya. Kemarin mah nyantai, santai. Ayeuna mah wayahna 2 poe deui. Boleh Geus. Poina loba keun bae maju ka hareup hiji-hiji keun bae nya. Nilainya. Nah, geus beresnya tadi langsung. Nah, ada salah satu makalah dari Syekh Al-Imam Sadiduddin. Ada salah satu makalah dari Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi. Asy-Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi
ada salah satu makalah dari Asy-Syaikh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi. Beliau berkata, yarhamukallah, yahdikumul. Oh, itunya. Amun anu wahing berarti anu wahing ngucapkeun alhamdulillah. Anu di sampingna ngucapkeun anu wahing balik ngedoakeun ngucapkeun yahdikumul. Oh, jadi gitunya harus saling mendoakan. Nya. Terus tadi naon poho sampai mana? Coba. Sadiduddin. Beliau berkata, Guruku bercerita kepadaku. Guruku bercerita kepadaku. Guruku bercerita atau berkata kepadaku. Guruku berkata kepadaku. berkata bercerita. Yang sebenarnya berkata apa yang kena? Guru tuh bercerita. Yang pokok dua. Guruku bercerita atau berkata kepadaku. Sadiduddin Asy-Syairazi. Biasanya guruku berkata kepadaku atau bercerita kepadaku. Terus barang siapa seorang yang mengharapkan, barang siapa seorang yang mengharapkan anaknya menjadi orang yang ahli ilmu, barang siapa seorang yang mengharapkan putra putrinya, barang siapa seorang yang mengharapkan putra putrinya menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang berilmu. Nah, tadi ulangi. Guruku berkata kepadaku, barang siapa Seorang yang mengharapkan putra putrinya menjadi orang yang berilmu, Maka sebaiknya memuliakan seorang santri atau orang yang alim. Yes. Orang yang alim, bukan alim, tapi alim, pintar dalam ilmu agama, alim. Nah tadi, maka sebaiknya memuliakan seorang santri atau orang yang alim, terus memberikan sesuatu kepada mereka dan memberikan sesuatu kepada mereka dan memberikan sesuatu kepada mereka berkat. Aduh, wayu tiyahum ayura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'adzimahum wa yu'atiyahum syai'an. Jadi amun semisal urang teh hayang keturunanna jadi jelema soleh-solehah atau jelema alim-alimah, maka sebaiknya harus memuliakan seorang santri ataupun orang yang alim dan memberikan sesuatu kepada mereka Seandainya
seandainya putra putri kita tidak menjadi orang yang alim, seandainya putra putri kita tidak menjadi orang yang alim, tulis, seandainya putra putri kita tidak menjadi orang yang alim alimah, seandainya putra putri kita tidak menjadi alim alimah, maka yang menjadi alim adalah cucu-cucunya. Maka yang menjadi alim adalah cucu-cucunya. Terus ya, maka yang menjadi alim adalah cucu-cucunya. Coba dawuhna Syekh Sadiduddin Asy-Syirazi, beliau berkata non, cucu-cucu, canggah waring dan seterusnya. Kita sudah memuliakan seorang santri, kita sudah memuliakan seorang guru, ternyata anak kita tidak menjadi alim, tidak menjadi pintar dalam permasalahan agama, maka nanti pasti kealimannya itu entah ke cucunya, ke canggahnya, waring dan seterusnya. Ya gitu ya. Jadi pasti ada sebagian keturunan-keturunan kita meskipun jauh itu ketularan kealimannya gara-gara sebab kita itu memuliakan terhadap seorang santri ataupun orang yang alim. Islamnya semoga banget ya. Terus terakhir ya, 2 pertemuan di kemarin mah nyantai. Anu terakhir yang ke 10 yang guys majuin ya. Ini terakhir. Nah, kayak maju awe hiji laki hiji kedepan. Pais. Hah? Nah, maju mal. Hah? Geus naon? Kemarin geus sangasan, ayeuna mal ayo. Nyanang tuh we di kita gimana ayo. Nya diwaca doang ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin yang telah dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim. Sama kemarin. 3 poin. Ada 3 poin yang telah dijelaskan oleh Syekh Jarmuji dalam kitab Taklim. 1. Sebaiknya bagi pencari ilmu atau santri agar selalu menjaga istiqomahan dan bersabar terhadap satu guru, satu kitab sampai dirinya tidak meninggalkan terhadap satu guru ataupun satu kitab. 2. Santri harus berusaha bersabar atau cobaan yang diberikan oleh Allah. 3. Atas cobaan yang diberikan oleh Allah. 3. Sebaiknya santri harus pintar dalam memilih teman yang bisa memberikan dirinya belajar dalam menuntut ilmu agama. Santri harus memilih teman yang bersungguh dalam mencari ilmu. Pelan-pelan, santai deh. Terhadap dari hal-hal yang haram ataupun subhat. Seseorang yang memiliki karakter yang lurus atau Dia baik. maksudnya naon dia? Tadi anu tilu. Ya kan anu kedua tadi sabar atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Terus yang ketiga, Sebaiknya santri harus pintar dalam memilih teman yang
bisa memberikan dirinya belajar, yang bisa memberikan semangat dalam yang bisa memberikan semangat dalam belajar dalam menuntut ilmu agama. Santri harus memilih teman yang bersungguh dalam mencari ilmu, terhindar dari hal-hal yang haram ataupun subhat. Seseorang yang memiliki karakter yang lurus atau baik dan pemahaman yang bagus, dan menghindarinya dari teman yang memiliki sifat pemalas. Ada sebagian ulama berkata, sebuah cita-cita yang tinggi pasti bersama dengan cobaan. Ada salah satu makalah dari Sayyidina Ali karamullah wajhah dalam syair tersebut menjelaskan, ingatlah seseorang tidak akan bisa meraih ilmu kecuali memenuhi 6 syarat. 1. Mempunyai atau memiliki pemikiran yang jernih normal. 2. Menjaga diri dari hal-hal yang haram. 3. Bersabar. 4. Dan memiliki bekal. 5. Ada seorang guru yang memberikan petunjuk. 6. Butuh waktu yang sangat lama. Ketahuilah sesungguhnya seorang yang mencari ilmu tidak akan bisa meraih ilmu dan tidak akan bisa mengambil kemanfaatannya ilmu kecuali 1. Memuliakan ilmu. 2. Memuliakan pemilik ilmu. 3. Memuliakan seorang guru. Sebagian memuliakan ilmu. 1. Memuliakan seorang guru. 2. Memuliakan keturunan guru dan seorang yang memiliki keterkaitan terhadap seorang guru. Ada salah satu makalah dari Syekh Sadiduddin Asy-Syairaj. Beliau berkata, guruku berkata kepadaku, barang siapa orang yang mengharapkan putra putrinya menjadi orang yang berilmu, maka sebaiknya memuliakan seorang santri atau orang yang alim, memberikan suatu pada mereka dan memberikan sesuatu kepada mereka. Seandainya putra putri kita tidak menjadi orang yang alimah, maka yang menjadi alim cucu-cucunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guysnya, terus terakhir Teh Clara ini maju. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini sudah naon ayo. Di nantungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang telah dijelaskan oleh Syekh Jarmuji dalam kitab Ta'lim. 1. Sebaiknya bagi pencari ilmu atau santri agar selalu menjaga keistiqomahan dan bersabar terhadap satu guru, satu kitab sampai dirinya tidak meninggalkan terhadap satu guru atau satu kitab. 2. Santri harus berusaha bersabar atas cobaan yang telah diberikan oleh Allah. 3. Sebaiknya santri harus pintar dalam memilih teman yang bisa memberikan atau membuat semangat dirinya belajar dalam menuntut ilmu agama. Santri harus memilih teman yang bersungguh-sungguh dalam mencari atau menuntut ilmu. Wirai artinya terhindar dari hal-hal yang haram atau subhat. Seseorang yang memiliki karakter yang lurus atau baik dan pemahamannya yang bagus, dan menghindarlah dari teman yang memiliki sifat pemalas. Ada sebagian ulama berkata, sebuah cita-cita yang tinggi pasti bersamaan dengan cobaan. Ada salah satu makalah dari Sayyidina Ali Qamarullah wajhah. Dalam syairnya tersebut menjelaskan, ingatlah seseorang tidak akan bisa meraih ilmu kecuali memenuhi 2 syarat. 1. Mempunyai atau memiliki pikiran yang normal. 2. Menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. 3.
3. Bersabar dalam hal apapun. 4. Dan memiliki bekal. 5. Ada seorang guru yang memberikan petunjuk. 6. Butuh waktu yang sangat lama. Ketahuilah sesungguhnya orang mencari ilmu tidak akan bisa meraih ilmu dan tidak akan bisa mengambil kemanfaatannya ilmu kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu. 1. Memuliakan ilmu. 2. Memuliakan pemilik ilmu. 3. Memuliakan seorang guru. Sebagian memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. 1. Memuliakan seorang guru. 2. Memuliakan keturunan guru dan seseorang yang memiliki keterikatan terhadap seorang guru. Keterkaitan terhadap seorang guru. Ada salah satu makalah dari Syekh Imam Syadiduddin Asy-Syairaj. Beliau berkata, guruku bercerita kepadaku, barang siapa yang mengarahkan anaknya menjadi orang yang berilmu, maka sebaiknya memuliakanlah seorang santri atau orang alim, memberikan suatu kepada mereka. Seandainya putra putri kita tidak menjadi alim-alimah, maka yang menjadi alim adalah cucu-cucu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.